terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 13, 14, dan 15. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengalami pengalaman bersama Tuhan melalui kehidupan dari bangsa Israel. Dan setelah kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana Tuhan dengan tangan yang perkasa membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Dan sekarang inilah waktu dengan mereka untuk berjalan bersama Tuhan. Bagaimana mereka memberi diri mereka diajar oleh Tuhan, dan juga bagaimana mereka boleh dituntun oleh Tuhan dalam setiap apapun yang akan mereka lakukan kemanapun mereka pergi. Dimulai dari kitab Keluaran pasal 13 ini, di hari ini kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah Tuhan memberikan ketetapan bagi mereka. Setelah pengalaman terakhir, tulayan terakhir, yaitu setiap anak sulung yang dibunuh oleh Tuhan, lalu kemudian terbalik ini Tuhan memberikan ketetapan bagi mereka bahwa semua anak yang sulung yang lahir di bangsa Israel, baik itu manusia ataupun hewan, binatang, itu semua adalah miliknya Tuhan. Tapi ada beberapa pengecualian yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu anak keledai, kalau itu yang sulung boleh ditukar, ditebus dengan satu ekor anak domba. Dan juga bagi anak laki-laki, anak sulung di antara anak-anak laki-laki bangsa Israel, mereka juga harus menebus. Dan itu adalah ketetapan dari Tuhan bagi mereka. Dan dengan itu juga biasa bangsa Israel mempersembahkan korban bakaran kambing dan domba yang adalah yang sulung atau firstborn dari setiap kelahiran binatang di Israel pada saat itu, dan bahkan terus menerus sampai saat ini. Dan kita melihat bersama-sama bagaimana Tuhan menetapkan ini menjadi ketetapan, dan juga bagaimana mereka harus merayakan hari di mana Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan Mesir, yaitu dengan perayaan. Ada 7 hari mereka tidak makan roti yang beragi, tapi mereka makan roti tidak beragi selama 7 hari. Dan di hari ke-7 mereka harus lakukan itu sebagai satu perayaan di hadapan Tuhan. Tuhan itu luar biasa, dan Tuhan katakan kenapa Tuhan lakukan seperti ini, agar secara turun-temurun bangsa Israel mengingat sejarah ini, bahwa dengan tangan perkasa Tuhan, dengan tangan Tuhan yang kuat yang teracung bagi bangsa Mesir, dan Tuhan sudah melepaskan bangsa Israel ini menjadi satu bangsa yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. Lalu kemudian bagian terakhir dalam Keluaran pasal yang ke-13 ini, kita melihat bahwa tuntunan Tuhan secara pasti bagi bangsa Israel, bahwa Tuhan menuntun bangsa Israel pertama-tama pada saat mereka sudah keluar. Tuhan menuntun mereka tidak melewati Filistin, karena tujuan mereka adalah ke Kanaan. Tidak lewati Filistin, walaupun itu jalan yang pintas, jalan yang cepat. Tetapi Tuhan memimpin mereka di jalan yang lain, yang kelihatannya lebih sukar, lebih sulit. Bahkan saudara, kita akan melihat nanti di pasal berikutnya, apa rencana Tuhan sampai Tuhan membawa mereka di jalan seperti itu. Tetapi itulah Tuhan memimpin mereka berputar melalui padang gurun menuju Laut Tiberio, dan mereka berangkat dari Sukot dan mereka berkemah di Etam. Nah, saudara, ayat yang sungguh-sungguh menarik, dan saya percaya akan menjadi berkat bagi kita. Walaupun kita mungkin sudah tidak lihat dengan mata kita seperti itu, tapi kita percaya seperti bangsa Israel, Tuhan menuntun mereka dengan cara yang perkasa. Tuhan juga dengan caranya Tuhan bagi kita boleh menuntun kita. Coba kita baca ayat 21, dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, untuk menuntun mereka di jalan pada waktu malam dalam tiang api, untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tidak ada alasan mereka untuk mentaati Tuhan, baik siang ataupun malam. Dan itulah kehidupan yang Tuhan mau bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada, Roh-Nya ada di dalam kita yang merupakan terang, dan kita terus bisa dipimpin oleh Tuhan, dan kita tidak ada alasan untuk bilang sekarang saya tidak bisa, nanti besok saja, dan menunda-nunda. Dan bangsa Israel, baik itu siang maupun malam, kalau tiang api atau tiang awan itu bergerak, mereka akan bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Dan sesungguhnya kita haruslah menjadi sedemikian. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita maju ke pasal yang berikut, yaitu pasal yang ke-14.
Di situ bercerita tentang Firaun bertindak untuk kali yang terakhir. Nah, saudara, bahwa Tuhan menyuruh bangsa Israel berkemah di tepi laut Tiberias. Dan sebenarnya kalau mau dilihat dari sisi peta ya, bahwa itu tempat yang sungguh-sungguh tidak memungkinkan, karena di tengah-tengah di gurun, lalu kemudian di seberang itu adalah laut. Dan sebenarnya Tuhan lagi sedang melaksanakan strategi perangnya. Dia tahu betul bahwa seperti dari awal Tuhan sudah mengeraskan hati Firaun. Dia tahu betul hati Firaun. Lalu kemudian Tuhan sengaja menyuruh bangsa Israel seperti itu karena dia tahu strategi. Nah, dia tahu juga bagaimana untuk memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Wow, itu masa-masa awal dari perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan di dalam pimpinan Tuhan. Kita dapat belajar banyak hal, saudara. Bagaimana kita dapat berserah dan pasrah kepada Tuhan kita. Tuhan yang tahu yang terbaik. Tuhan tahu apa yang sedang Dia lakukan. Sebagai umat Tuhan, kita perlu hanya taat saja dan menuruti apa yang Tuhan mau bagi kita. Lalu kemudian Tuhan lagi melakukan itu karena dengan begitu, karena Tuhan juga sudah mengeraskan hati Firaun, jadi Firaun bisa terbakar. Lalu terbakar dengan bangsa Israel. Kenapa mereka melarikan diri? Lalu kemudian, saudara, tapi Tuhan sedang aja mengatur seperti itu sehingga mereka berpikir bahwa bangsa Israel ini sudah tersesat dan di depan mereka laut, mereka akan kemana? Mari kita lari dan mengejar mereka dan menyerbu mereka. Dan saudara, kita melihat bahwa akhirnya bangsa Israel bisa kesusul. Dan pada saat bangsa Israel boleh melihat bahwa Mesir sudah sedang mengejar mereka, akhirnya saudara, mereka juga dapat mereka juga bisa menjadi takut. Walaupun saudara, di ayat yang ke-8 sebenarnya Tuhan katakan bahwa orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Itu berarti Tuhan sudah siap-siap untuk membela dan menjaga bangsa Israel. Tapi sebab itu saudara ya, kita lihat cuma Musa yang memiliki kepekaan untuk melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi orang Israel pada akhirnya saat mereka lihat bahwa orang Mesir sudah mengejar mereka, mereka menjadi ketakutan. Dan di saat-saat ketakutan kita juga perlu belajar dari orang Israel. Dalam keadaan ketakutan, saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-11 dan 12, bagaimana mereka mengumpat, saudara. Mereka sudah, kalau orang takut biasanya ingatannya mau mati lah, ingat kuburan, dan akhirnya menyesali diri. Dan itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka bilang, Musa, gak ada tempat kau untuk tempat lain untuk dikuburkan kita, masa kita mau mati di sini. Dan mereka bilang, itulah kamu, lebih baik kita bekerja paksa jadi pekerja di Mesir daripada seperti ini kita tinggal tunggu mati saja. Nah, saudara, satu pelajaran yang kita harus waspada, saudara, pada saat kita menghadapi jalan buntu dalam hidup, hati-hati dengan perkataan kita. Jagai kontrol. Sesungguhnya segala sesuatu yang terucap dari mulut kita akan mempengaruhi mental kita, mempengaruhi roh kita, mempengaruhi diri kita secara jasmani, mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Sebab itu mari berhati-hati. Lebih baik kita tetap percaya kepada Tuhan, berserah. Walaupun kita tidak tahu bagaimana caranya, Tuhan akan menolong. Dan saudara, akhirnya Tuhan juga dapat menolong saudara pada saat pada saat Musa datang kepada Tuhan dan berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Wow, luar biasa. Dan bagian inilah bagian yang dikatakan oleh Musa kepada bangsanya sebagai pemimpin yang diurapi oleh Roh Allah, dan itu sangat luar biasa. Dan dikatakan di sini, janganlah takut, sekali lagi saya baca, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kata-kata firman Tuhan seperti ini hanya dapat bisa diterima oleh orang-orang dengan roh yang sama. Tidak ada roh ketakutan, tapi yang ada adalah roh iman dan percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, dan ini adalah ayat yang sangat terkenal, perkataan dari Tuhan lewat Musa adalah, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu luar biasa. Maksudnya kita nggak usah berupaya apa-apapun, kita melakukan aja bagian kita saja, kita dapat melihat kemenangan itu dari Tuhan. Dan saudara, benar juga, dan pada saat kemudian
mereka sudah mulai mengejar. Tuhan menyuruh Musa. Tuhan bilang, Musa, engkau harus mengangkat tanganmu, mengulurkan bersama tongkatmu di atas dari laut itu laut Tiberias, dan laut itu akan terbelah. Laut itu bagian tengahnya akan menjadi kering, dan disitulah kamu akan berjalan. Dan Tuhan sudah mengatakan bahwa Firaun akan digeraskan sehingga Mesir akan terus mengejar. Saya sangat bersemangat saudara berbicara soal ini, dan kita melihat strategi Tuhan yang luar biasa. Tentunya yang pertama kali mendengar keintu Musa, dia tentunya berbesar hati. Haleluya. Dan kita melihat bahwa kalau Tuhan sudah berencana bagi kita, kalau Tuhan sudah ingin menyelamatkan kita, percaya saja. Kadang-kadang kita tidak bisa lihat dengan mata kita, tapi percaya Tuhan ada bala tenteranya yang ajaib yang dapat menopang kita semua. Ayat 19-20 adalah ayat kekuatan buat saya secara pribadi saudara, karena saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita, dan Tuhan selalu ada bagi kita. Ayat 19-20 saya bacakan buat saudara. Kemudian bergeraklah malaikat Allah, sudah perhatikan, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Lalu kemudian Musa mengangkat tongkatnya. Jadi pada waktu malam mereka berjalan, dan tentunya karena ada tiang api itu menerangi bangsa Israel, dan di belakangnya ada tiang awan, dan tiang awan itu menutupi. Jadi bangsa Mesir tidak dapat melihat terang itu karena terang tertutup dengan awan, dan hanya bangsa Israel. Tuhan tahu bagaimana menolong kita saudara, dan kita melihat bagaimana mereka sudah bisa bayangkan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Kita udah tahu berapa banyak saudara, laki-laki berapa banyak, saudara lihat lagi pembacaan yang lalu kemudian plus anak-anak, plus perempuan, plus lagi ada bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Tuhan, ya orang Israel, dan mereka berjalan bersama-sama mereka, dan segala macam yang mereka punya, kambing, domba, dan segala macam ya saudara, segala binatang yang ada. Kemudian kita melihat pada waktu pagi, kata firman Tuhan, bahwa orang Mesir mengejar sampai ke tengah. Lalu kemudian Tuhan, pada saat mereka sudah di tengah-tengah, saudara ingat itu adalah laut, jadi cukup panjang perjalanan mereka, dan saudara bisa bayangkan bahwa orang Israel boleh berjalan satu malam ya. Lalu kemudian di tengah-tengah itu Tuhan mengacaukan bangsa Mesir itu, dan Tuhan membuat bahwa roda mereka oleng, jadi saling menabrak, ada yang lepas dan sebagainya saudara, sehingga para tentara Mesir itu pun menjadi ketakutan, dan mereka berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Mereka menyadari saudara, tapi itulah sebabnya kalau Tuhan terlalu murka kepada mereka, akhirnya Tuhan mengeraskan hati. Sebenarnya mereka sadar, mereka tahu, tetapi mereka tidak mampu untuk berubah. Dan saudara, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Itulah manusia, saudara, yang suka melihat bukti dulu. Tapi jangan sampai di sini, mari kita terus belajar dengan kehidupan bangsa Israel ini. Lalu kemudian kita masuk kepada pasal terakhir dari perenungan kita pada hari ini, yaitu pasal yang ke-15. Pasal 15 dimulai dengan nyanyian Musa dan nyanyian Israel. Nyanyian itu adalah nyanyian pengucapan syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan lakukan, atas apa yang sudah mereka saksikan, tangan Tuhan yang kuat dan perkasa yang menyertai mereka. Lalu kemudian nyanyian pengagungan kepada Tuhan yang sudah membawa bangsa Israel, sudah membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir dengan cara yang dahsyat dan luar biasa. Pengagungan akan kuasa Tuhan, pengagungan akan Allah satu-satunya yang mereka punya, yaitu Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Dan saudara, Musa menyuruh bangsa Israel sesudah
itu dari Tiberia mereka pergi ke padang gurun Shur. Lalu mereka harus berjalan 3 hari. Kebayang saudara, menuju padang gurun dan berjalan itu pasti melelahkan. Dan di daerah sana saudara, Timur Tengah, dan saya sempat pernah berada di sana dan saya tahu memang panas. Apalagi saudara, mereka 3 hari, berarti siang dan malam mereka berjalan, istirahat mungkin ada, sudah pasti, tapi mereka berjalan terus, tidak buka tenda saudara. Lalu kemudian akhirnya mereka sampai di satu tempat, yaitu namanya Mara di situ. Tetapi mereka mendapati bahwa mereka sampai di situ airnya adalah air yang pahit. Dan disitulah keluar lagi aslinya orang Israel, yaitu mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Mereka bilang, "Hei, kita tidak punya air, adapun air di sini airnya pahit." Dan saya percaya kalau orang sudah capek, udah lelah saudara, terganggu sedikit. Yang pertama tadi mereka berada di jalan buntu, lalu keluar kata-kata negatif. Yang kedua ini tertekan dengan kebutuhan mereka, yaitu air, keperluan mereka, kebutuhan hidup mereka. Tidak ada, tidak bisa mereka dapatkan. Mereka bersungut-sungut. Mari saudara, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Memang kadang-kadang Tuhan izinkan. Kita juga dalam kehidupan sekarang, bukan pada masa Israel waktu lalu, tapi masa sekarang ini kadang-kadang juga Tuhan izinkan masa-masa himpitan. Dan kadang-kadang Tuhan seperti bercanda dengan kita, seperti bangsa Israel udah capek berjalan 3 hari, lalu kemudian berhadapan dengan mata air, ternyata mata airnya pahit. Dan secara manusia kita pasti bilang, ya tentu saja mereka akan ribut-ribut dan bersungut-sungut. Tapi mari sebagai umat Tuhan, apalagi kalau kita sudah mulai belajar firman Tuhan seperti ini, mari kita kontrol hidup diri kita, kontrol perbuatan kita, kontrol emosi kita, kontrol perkataan kita. Lalu kemudian Tuhan menampakkan Musa sepotong kayu, lalu Tuhan bilang, lemparkan kayu itu ke air. Dan waktu Musa melemparkan kayu itu ke air itu, dan air berubah menjadi manis. Mereka sampai di Elim, dan di Elim itu ada 12 mata air. Wow, 12 itu berbicara soal angka yang sangat-sangat signifikan di dalam perjanjian lama ya saudara, dan bahkan di dalam Alkitab. 12 suku Israel, 12 murid Tuhan Yesus. Lalu kemudian ada angka satu lagi yang signifikan, yaitu 70 pohon korma. Itu berbicara kesempurnaan saudara. Dan kemudian kata firman Tuhan bahwa akhirnya orang Israel berkemah di tepi air. Dan pada saat mereka sampai di Elim, tidak terdengar ocehan-ocehan, tidak terdengar sungut-sungut. Saya rasa itu sama persis dengan kita ya, benar saudara ya. Mari kita tetap bersukacita apapun keadaan kita. Kalau kita hidup dalam pimpinan Tuhan, pada saat kita berada dalam kesulitan, memang kita mungkin berpikir keras. Tapi mari jangan takut. Firman Tuhan bilang, kekhawatiran, apalagi ketakutan, tidak dapat menambah sehasta dari hidupmu. Sebab itu saudara, mari tetap percaya Tuhan. Saya tahu di masa-masa sekarang banyak orang menghadapi tantangan hidup, banyak orang menghadapi himpitan-himpitan hidup, dan menghadapi banyak persoalan. Mungkin juga tidak seperti orang Israel pada saat ini yang kita belajar. Mereka berada di jalan buntu, tidak tahu mau kemana. Tapi ingat bahwa Tuhan kita adalah Allah pembuat mujizat. Mungkin saudara berhadapan dengan keperluan hidup, kebutuhan hidupmu sehari-hari yang engkau tidak dapatkan. Percaya bahwa Tuhan juga adalah pembuat mujizat. Tuhan dapat menolong kita. Sama seperti Tuhan sudah menolong orang Israel, Dia adalah Tuhan yang sama yang kita sembah dan kita percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.